Sudah share konten? Berarti kalau direkam saya tidak bisa masuk ya, slide ya? Bisa. Bisa. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'tum ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim. Ayuhal mustashhirun, sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah bergabung di pengajian rutin pekanan setiap hari Jumat pagi jam 6:30 sampai dengan jam 8, maksimal jam 8. Nanti akan kita berikan kesempatan di 5 atau 10 menit terakhir, Mas Leli, untuk kita saling berdiskusi atau disiapkanlah pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman, ini adalah majelis taklim wakaf semesta yang kita dedikasikan dalam rangka untuk mensyiarkan dan mewasrakatkan masalah wakaf, dan mudah-mudahan teman-teman juga bersedia dan berkenan untuk juga menyebarluaskan tentang hal wakaf ini kepada masyarakat luas. Kita semua adalah pejuang wakaf, kita adalah semua wakafpreneur, kita semua adalah duta wakaf. Marilah sama-sama, Gus mulutnya cuma satu, tapi kalau bisa pinjam mulutnya teman-teman untuk bisa mensyiarkan wakaf ini kepada seluruh masyarakat, wabil khusus umat Islam, karena wakaf ini merupakan salah satu tonggak kebangkitan ekonomi Islam. Sudah banyak buktinya, termasuk dari zaman Rasulullah sampai dengan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan. Kita adalah serial. Di dalam majelis taklim wakaf semesta ini kita bersifat serial. Kita sudah masuki bagian yang kedua dari kurikulum pertama, yaitu Islam is my home. Kurang lebih ada sekitar 12 kali pertemuan, jadi 12 pekan baru kita bisa menyelesaikan untuk Islam is my home. Setelah itu baru kita masuk pada kurikulum kedua, yaitu tentang iman. Kemudian selanjutnya setelah itu kita sambung dengan ihsan. Jadi 3I, Islam, iman, dan ihsan. Mengacu kepada hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril 3 pertanyaan, dan pertanyaan itu dibuat secara runtut oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa masing-masing mempunyai prioritas yang berbeda. Pertama ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad adalah akhbirni anil Islam. Apakah Islam itu? Kemudian setelah itu dijawab Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, terangkan padaku tentang iman. Baru setelah itu ditutup dengan akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Dan hari ini kita akan bahas kurikulum pertama, yaitu Islam is my home. Mohon disiapkan catatan, disiapkan tulisan-tulisan, karena mungkin tidak semuanya bisa saya tampilkan lewat slide. Kemudian juga silakan kalau mau direkam silakan direkam. Mudah-mudahan nanti rekamannya pun kita bisa share kepada teman-teman untuk bisa dipublikasikan atau diupload di YouTube saya, yaitu di YouTube channel The Mentor Gus Reza. Nanti bisa dimanfaatkan dan disebarluaskan oleh teman-teman. Dan materi ini materi yang bersifat sangat penting sekali, sehingga mohon fokus, konsentrasi penuh di dalam mengikuti program ini, karena tidak bisa disambi, ya. Kalau bisa benar-benar fokus, ya, supaya tidak kehilangan setiap makna dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mohon sudah siap ya untuk bisa fokus dan konsen. Kalau ada yang masih harus diselesaikan, silakan diselesaikan dulu supaya kita bisa lebih konsen dalam acara ini. Ya, kita membutuhkan satu konsentrasi yang cukup lumayan ya untuk hari ini. Baik, saya langsung masuk aja ke screen kita. Untuk memberikan kesempatan teman-teman yang kemarin belum sempat mengikuti,
Secara singkat saja, mohon izin buat teman-teman yang sudah ikut kemarin, kita singkat saja untuk memberikan informasi sekilas yang sudah kita bahas pekan lalu, yaitu intisari makna kata Islam, itu ada 3. Salama yuslimu, artinya selamat, yaitu ada dalam surat Al-Imran, ya. Surat Al-Anfal ayat 43, dan surat Maryam ayat 33. Kemudian yang itu artinya selamat, kemudian yang kedua adalah aslama, kemudian yuslimu, itu artinya adalah kepasrahan, bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 83. Kemudian yang ketiga adalah salama yusallimu, itu ada di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56, yang artinya adalah sejahtera. Masih banyak sebenarnya makna kata yang lain, tetapi ini kita coba ringkaskan, kita coba gabungkan, sehingga ketemulah 3 kata kunci. Saya biasa menyingkat dengan istilah SKS, supaya mudah teman-teman mengingatnya. SKS, Islam, SKS. Apa itu? Selamat, kepasrahan, dan sejahtera. Tidak seperti yang dipahami dulu waktu kita belajar di SD, Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, betapa makna ini justru akan mempersempit dan mengurangi daripada kedalaman kata Islam itu sendiri. Jadi, mudah diingat teman-teman sekalian, ingat saja SKS Islam itu SKS, apa S-nya? Selamat, kemudian yang kedua kepasrahan, S yang kedua adalah sejahtera. Artinya kalau kita benar-benar berada dalam Islam, kita benar-benar menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati, mestinya kita akan menjadi orang yang selamat, kita akan menjadi orang yang pasrah, dan kita akan menjadi orang yang sejahtera. Kalau hari ini kita belum merasa selamat, kita belum merasa pasrah, dan kita belum merasa sejahtera, maka kita perlu pertanyakan kembali pemahaman kita tentang Islam itu sendiri. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah Islam sebagai ruh dalam bisnis syariah. Karena tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini, salah satu aktivitas dan kegiatan kita dalam keseharian adalah bisnis. Baik itu Anda yang sebagai kepala rumah tangga, ataupun ada juga para ibu yang juga, atau para perempuan muslimah yang juga aktivitas dalam dunia usaha untuk bisa membantu suami, atau beliau sudah single parent sehingga harus bisa menghidupi anak-anaknya untuk lebih baik lagi, mereka menjalankan satu usaha. Tentu saja, sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Islam ini sebagai ruh ya, di dalam bisnis yang kita jalankan. Itu yang disebut dengan bisnis syariah. Bisnis syariah bukan sekadar bisnis yang bernama Islam, bersimbol Islam, ya, bertagline Islam, tetapi yang disebut bisnis syariah adalah bisnis yang menjadikan Islam sebagai ruh. Bukan sekadar simbol, bukan sekadar semboyan, bukan sekadar tagline, tetapi Islam itu sebagai ruh di dalam pelaksanaan proses bisnisnya. Nah, seperti apa penerapannya dalam spirit Islam dalam bisnis syariah? Kita lihat di sebelah kiri adalah tadi yang makna Islam SKS, kemudian sebelah kanan adalah implementasinya di dalam bisnis syariah. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Islam masuk sebagai ruh dalam bisnis syariah kita, maka yang pertama adalah Islam adalah selamat, konsekuensinya bisnis yang kita jalankan adalah bisnis yang harus halal. Tidak ada satu ruang sedikit pun untuk memasukkan unsur-unsur syubhat di dalam bisnis kita. Jadi harus clear, harus jelas bahwa bisnis kita bisnis yang halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal untuk tujuan yang ingin dicapai. Ya. 3 aspek itu perlu diperhatikan. Halal zatnya, halal prosesnya, juga halal pencapaian tujuannya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah memahami Islam sebagai kepasrahan, maka di dalam penerapan bisnis syariahnya, kalau kita sudah bukti bahwa kita pasrah, mestinya tidak lagi mencari ridho manusia. Ya. Kita tidak lagi mencari ridho manusia, yang kita cari adalah mardotillah, kita mencari ridho Allah. Kalau teman-teman dalam berbisnis ini, ya, Bapak Ibu sekalian dalam berbisnis ini, mencari ridho manusia, siap-siaplah kecewa. Ya. Kalau kita kalau kita gagal, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berhasil, kita akan menjadi takabur atau sombong. Tetapi kalau kita mencari ridho Allah, kita gagal, kita sabar, itu pun dapat pahala. Dan kalau kita berhasil, kita bersyukur, itu pun dapat pahala. Jadi sebenarnya kalau kita memahami Islam sebagai ruh dalam bisnis syariah, tidak ada kata rugi, tidak ada kata bangkrut, dan tidak ada kata loss. Yang ada adalah untung, 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 untung. Berhasil, berhasil, berhasil. Tidak ada kata gagal. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kegagalan, karena kita mencari ridho Allah, kita tidak akan kecewa, kita sabar. Karena memang belum saatnya Allah memberikan itu kepada kita. Tapi kalau kita berhasil, kita bersyukur. Bersyukurnya juga pahala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam salah satu hadis, idza asabathu khairan syakara wa idza asabathu dharra sabar, kata Nabi. Jadi kalau seorang muslim itu ajaib, ajaban li amrul mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman. Ketika dia diberikan keburukan, dia sabar, sabarnya mendapat pahala. Ketika diberikan kebaikan, dia bersyukur, syukurnya pahala.
Luar biasa. Ini luar biasa ya. Yang tidak ada di dalam konsep bisnis non syariah. Kalau kita sudah menjadikan bisnis kita bisnis syariah, maka tidak ada kata rugi, tidak ada kata untung, tidak ada kata terpuruk. Walaupun hari ini ada wabah pandemi COVID-19, kita tidak pernah mengenal kata rugi. Sebagaimana janji Allah, tijaratan lan tabur, suatu perniagaan bisnis yang tidak akan pernah rugi, insya Allah. Yang ketiga adalah sejahtera. Kalau seandainya kita menjalankan bisnis tidak mengantarkan diri kita menjadi sejahtera, tidak mengantarkan orang-orang di sekeliling kita sejahtera, berarti perlu dipertanyakan. Belum menjadikan Islam sebagai ruh. Kalau sudah menjadikan Islam sebagai ruh, maka pastinya kita sejahtera. Apa sih ukuran sejahtera dalam bisnis syariah? Yang disebut sejahtera dalam bisnis syariah itu adalah nafi'un li ghairi. Nafi'un li ghairi, kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi kalau kita punya bisnis ya, kita menganggap bisnisnya bisnis syariah, tapi hanya untuk memperkaya diri. Ya. Kita harus kaya, kita boleh kaya, tapi tidak boleh memperkaya diri. Bagaimana dengan kekayaan yang kita peroleh ini, kita gunakan secukupnya, selebihnya kita gunakan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang-orang lain. Ini yang sudah kita bahas pertemuan pekan lalu. Nah, karena kita sudah menyebutkan judulnya adalah Islam is my home, Islam adalah rumah kami, ya. Bukan Islam is my house. Ya, kalau house itu lebih ke fisik, tapi kalau home itu lebih kepada mentalitas atau pada suasananya. Ya. With money we can buy the house, but we cannot buy the home. Dengan uang kita bisa beli rumah fisik, tetapi kita tidak bisa beli suasana dalam rumah. So, ada rumah yang mewah, tetapi orang tuanya, yang punya rumahnya tidak merasa nyaman. Tapi ada rumah yang mungkin sederhana, tetapi yang punya rumahnya itu sangat nikmat dan nyaman. Jadi ukurannya bukan semata-mata fisik. Ya, kalau sudah fisiknya bagus, ditambah lagi juga homely, itu lebih sempurna. Baik teman-teman, karena disebut Islam is my home, berarti setiap rumah itu, ya, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang properti pasti sudah paham kalau kita membangun rumah selalu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah fondasi, kemudian yang kedua adalah pilar, dan yang ketiga adalah atap. Nah, kita sebagai seorang yang diberikan karunia akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berpikir kalau kita ingin membangun rumah, pastinya tidak mulai dari atap. Tidak mungkin kita membangun rumah itu dari atap, tidak mungkin juga kita membangun rumah dari pilar. Sudah pasti kita membangun rumah dari fondasi. Jadi langkah pertama kita dalam Islam is my home yang harus dibenahi oleh kita adalah fondasinya dulu. Setelah fondasi selesai, sudah kokoh dan kuat, menancap di bumi, baru kita mulai pancangkan tiang-tiangnya. Pilarnya sudah mulai dibangun. Ya. Setelah itu baru kita tutup dengan atap. Ya. Karena atap ini bisa membuat rumah menjadi lebih nyaman, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Ya. Kita punya privacy karena tertutup. Tidak mungkin orang lain bisa melihat karena ada atap. Jadi tertutup. Nah, kita sudah mulai membahas tentang fondasi kemarin. Kita akan mempertajam kembali fondasi itu seperti apa. Yang disebut fondasi itu, teman-teman sekalian, adalah syahadatain. Yang disebut fondasi dalam Islam is my home itu adalah syahadatain. Yaitu mengacu kepada hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Antashhada alla ilaha illallah, yaitu syahadat, ya, menyaksikan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'tum ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji ke tanah suci sebagai satu kewajiban bagi orang yang mampu. Jelas sekali yang disebutkan pertama oleh Nabi adalah syahadat. Berarti syahadat ini menempati posisi dalam Islam is my home dia adalah fondasi. Mari kita sambung. Apa itu syahadatain? Di dalam kalimat syahadat kita membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat itu adalah kalimat yang merupakan syahadat uluhiyah. Syahadat uluhiyah adalah syahadat yang mengakui Allah itu satu-satunya ilah. Apa itu ilah? Yang wajib disembah, yang wajib dipatuhi, dan wajib dicintai. La muta'an illallah, la ma'budan illallah, la mahbuban illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, tidak ada yang pantas dicintai dari segala-galanya kecuali Allah, dan tidak ada yang pantas untuk diikuti dan ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan syahadat uluhiyah. Adakah syahadat lain, Gus? Ada syahadat rububiyah dan syahadat mulukiyah, tapi tidak kita bahas dalam kesempatan ini. Kemudian yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah syahadat risalah.
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu adalah syahadat risalah. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan risalah, mendapatkan misi yang langsung diturunkan Allah kepada beliau. Jadi SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas teman-teman di dalam syahadat uluhiyah itu. Apa sebenarnya maksud dan tujuan kita melakukan syahadat uluhiyah? Kita melakukan sesuatu akan melakukan sesuatu itu dengan semangat, dengan satu ghirah, dengan satu hamasah, ketika kita tahu ujungnya mau kemana. Kalau kita sudah tahu ujungnya akan kemana, itu bisa menjadi ukuran kita. Apakah saya sudah benar syahadat uluhiyah saya atau belum? Itu ukurannya adalah ujungnya. Nah, ternyata ujung daripada syahadat uluhiyah itu adalah al-hurriyah. Apa itu al-hurriyah? Al-hurriyah adalah kemerdekaan. Jadi teman-teman, syahadat uluhiyah kita, asyhadu an la ilaha illallah itu haruslah mengantarkan seorang muslim, haruslah mengantarkan kita menjadi sosok pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang al-hurriyah. Apa itu merdeka? Profesor Dr. Abdul Ala Al-Maududi dalam kitabnya Al-Hadarah Al-Gharbiyah, seorang ulama besar dari Pakistan, menyampaikan dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Hadarah Al-Gharbiyah, bahwa al-hurriyah itu ada dua pengertian. Ada kemerdekaan yang semu, ada kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang semu itu adalah ketika orang itu merdeka secara fisik. Sementara kemerdekaan secara hakiki adalah ketika orang merdeka secara mental. Jadi ada dua bentuk kemerdekaan. Kemerdekaan fisik dan kemerdekaan mental. 17 Agustus 1945, alhamdulillah, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah merdeka secara fisik. Artinya sudah lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah setelah terbebas dari penjajahan fisik, kita sudah terbebas pula dari penjajahan secara mental? Tentu saja jawabannya belum tentu. Belum tentu. Tidak berarti yang sudah merdeka secara fisik, dia bisa diartikan merdeka secara mental. Belum tentu. Dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang merdeka fisik tapi masih terpenjara, masih terjajah mentalnya. Ada juga orang yang nauzubillah min dzalik sudah tidak merdeka, sudah terjajah fisiknya, juga terjajah mental. Yang kita ingin adalah orang yang merdeka secara fisik juga merdeka secara mental. Jadi ujung daripada syahadat uluhiyah itu, teman-teman sekalian, adalah al-hurriyah, kemerdekaan, freedom. Tapi bukan freedom yang dipahami oleh PBB, bukan freedom yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Tentu saja ukuran kita tentang hurriyah ini, ukuran kita tentang freedom ini kembali kepada apa yang diberikan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang diucapkan Rasulullah dalam hadisnya. Kita akan bahas lebih mendalam soal ini. Teman-teman sekalian, bahwa seorang itu disebut al-hurriyah punya dua ciri. Ciri yang pertama adalah hovering the problem. Saya ulang sekali lagi. Syahadat uluhiyah ujungnya adalah al-hurriyah, ujungnya target kita adalah menjadi sosok pribadi yang merdeka, merdeka secara mental dan juga merdeka secara fisik. Nah, untuk bisa mengukur apakah aku ini sudah merdeka secara fisik dan mental, maka ada dua ciri. Yang pertama adalah dia haruslah seseorang yang sudah hovering the problem. Tadi saya lihat di dalam list peserta ada Bu Fitri ya, Bunda Fitri ya. Beliau juga dulu pernah berada di bidang penerbangan, mungkin agak nyambung dengan apa yang saya sampaikan, tapi nanti saya akan berikan ilustrasinya. Alhamdulillah Gus 2 tahun menjadi taruna dan 5 tahun menjadi dosen di bidang penerbangan di PLP Curug. Jadi sedikit banyak memahami tentang istilah hovering. Baik, saya mau jelaskan dulu teman-teman, yang disebut hovering itu adalah begini. Pesawat terbang itu ada dua jenis. Pertama disebut dengan fixed wing aircraft, pesawat bersayap tetap. Dan yang kedua adalah rotary wing aircraft, pesawat bersayap putar. Pesawat bersayap tetap artinya sayapnya tidak bergerak. Ya, dia fix, tetap. Seperti misalnya Airbus, Boeing, selama ini ya kita naikin itu pesawat fixed wing. Yang kedua, jangan lupa teman-teman, ada juga pesawat kategorinya sayapnya berputar. Namanya adalah helikopter. Nah, kalau sayap yang bersayap tetap, pesawat bersayap tetap itu take off-nya adalah parabola, maka helikopter dia bukan parabola. Helikopter itu take off-nya adalah dia vertikal ke atas. Nah, gerakan take off vertikal ke atas dari helikopter itu yang disebut dalam istilah penerbangan adalah hovering.
Nah, Gus pinjam istilah hovering ini untuk di dalam masalah syahadat uluhiyah yang kita bahas ini. Hovering the problem artinya kita memposisikan seperti helikopter yang sedang take off secara vertikal ke atas. Yang kita tinggalkan apa? Yang kita tinggalkan adalah problem. Jadi harusnya problem itu ada di bawah diri kita. Kalau kita sudah hovering, otomatis posisi kita ada di atas problem. Problemnya ada di bawah. Disitulah baru kita bisa menjadi orang yang merdeka secara mental. Tetapi ada kemungkinan, teman-teman, posisi kita sejajar dengan masalah. Kalau posisi kita sejajar dengan masalah, maka yang terjadi nanti adalah ragu-ragu. Syak wasangka. Maju atau mundur. Iya atau tidak. Baik atau buruk. Halal atau haram. Kita hidup dalam satu kebimbangan. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi oleh dia sejajar dengan posisi dia. Yang lebih gawat lagi ketika kalau seseorang itu posisinya ada di bawah masalah. Dan hari ini, terus terang teman-teman, yang kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang berada di bawah masalah atau sejajar dengan masalah. Tapi sedikit sekali orang yang ada di atas masalah. Sedikit sekali orang yang ada di atas masalah. Oleh karena itu, orang yang sudah paham, jika teman-teman sudah paham syahadat uluhiyah, asyhadu alla ilaha illallah, yang mengantarkan diri Anda adalah sebagai pribadi yang merdeka, mestinya kita sudah harus berada di atas masalah, bukan lagi di bawah masalah atau bukan sejajar dengan masalah. Oke, kita akan perlihatkan sebuah gambar. Ya, nanti yang kedua, ciri kedua adalah outbox thinking. Kita tidak bahas hari ini, kita akan fokus bahas hovering the problem dulu. Ini saya lewatkan saja. Hovering the problem. Mari kita lihat. Di dalam bahasa Arab saya menyebutnya dengan istilah mi'rajul qadaya. Mi'rajul qadaya adalah mi'rajnya kita mi'raj terhadap qadaya. Kita masih ingat istilah mi'raj, berarti kita langsung teringat dengan istilah Isra dan Mi'raj. Begini, saya akan jelaskan juga kenapa terjadi Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Sirah An-Nabawiyah, karangan Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, bahwa Rasulullah itu diberikan Allah perjalanan khusus, ya perjalanan sangat istimewa yang tidak pernah terjadi sampai nanti akhir zaman, yaitu Isra Mi'raj, terjadi pada saat beliau menghadapi dua kejadian besar. Yang pertama adalah meninggalnya Khadijah, istri beliau. Istri yang sangat beliau sayangi, istri yang sangat beliau cintai, meninggal dunia. Padahal yang selama ini mensupport ya, secara ekonomi, secara moral untuk kepentingan dakwah Nabi adalah beliau, Khadijah. Beliau meninggal. Ya, Khadijah meninggal. Sebagai manusia tentu saja dan Muhammad sangat sedih. Yang kedua, kejadian besar yang kedua adalah meninggalnya paman Rasulullah, Abu Thalib. Kenapa Rasulullah sedih? Bukan semata-mata meninggal pamannya. Ya wajar kalau paman itu meninggal kita sedih. Tetapi yang paling sedih adalah ketika Rasulullah menghadapi sebuah kenyataan, menjelang detik-detik terakhir kematian Abu Thalib paman yang dicintai ini tidak mengucapkan syahadat, tidak sempat mengucapkan syahadat, tidak berkenan mengucapkan syahadat. Yang padahal syahadat ini merupakan bukti pada keislaman seseorang. Tanpa syahadat maka dia belum melewati pintu gerbang keislaman. Berarti dia masih ada di luar. Maka semua amalan itu tidak akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat beliau sedih. Jadi sedihnya sudah dua kali. Sedih Khadijah meninggal, istrinya, kemudian sedih pamannya pada saat meninggal tidak mengucapkan syahadat. Nah, karena beliau bukan manusia biasa, beliau nabi, maka Allah ingin memberikan hiburan. Allah ingin memberikan satu hiburan yang istimewa buat beliau untuk mengobati kesedihan. Luar biasa. Betapa sayangnya Allah kepada beliau diberikan satu hiburan. Dan hiburan ini ya, bentuknya traveling yang tidak pernah ada di dunia. Di sini ada Bu Betty yang juga mengelola di travel. Ya. Jadi Bu Betty travelnya tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Pengusaha travel manapun tidak akan bisa bikin travel ini. Kenapa? Karena travelnya istimewa. Kemana? Travelnya ada dua. Yang pertama adalah perjalanan di malam hari. Travelnya itu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua yang lebih hebat lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Yaitu suatu daerah, suatu wilayah atau area di atas langit ke-7. Teman-teman, langit kita ada 7. Ya, untuk dari bumi menuju ke langit 7 butuh jutaan tahun cahaya. Dari langit 1 ke langit kedua butuh jutaan tahun cahaya. Begitu seterusnya sampai dengan langit 7. Itu pun masih di atasnya langit ke-7. Subhanallah. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja. Loh kok bisa?
Ya, sangat bisa. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah punya mau, maka semua bisa terjadi. Ya. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan pada teman-teman. Ya. Beliau itu Isra, yang disebut Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi dia bergerak secara vertikal ke atas. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Nah, teman-teman, kalau kita berada dalam sebuah ketinggian, sebutlah tower yang tertinggi di dunia, misalnya ada di Dubai, adalah Al-Burj, Al-Burj Al-Khalifah, ya, Burj Khalifah. Itu tingginya kurang lebih sekitar 100 lantai, ya, sekitar berapa kilo gitu ya, tinggi dari gedungnya 1 kilometer udah, bukan ratusan meter, udah kilometer. Nah, kalau teman-teman berada di puncak daripada menara Burj Al-Khalifah Tower, kemudian kita melihat ke bawah, ya, mobil-mobil yang bergerak di bawah itu akan tampak seperti mainan, betul nggak? Sebenarnya mobil itu besar, tapi karena kita melihatnya dari atas, kesannya seolah-olah mobil itu kecil. Nah, saya ingin teman-teman berimajinasi. Bayangkan masalah itu adalah mobil-mobil yang ada di bawah. Dan bayangkan diri Anda ada di atas menara Burj Khalifah. Maka apa yang terjadi? Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita melihat dari atas, pasti akan kecil semua. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kau tidak usah sedih, walaupun kau ditinggal orang yang kau cintai, Siti Khadijah dan juga Abu Thalib, yang belum sempat masuk Islam. Engkau aku ajak, kata Allah, ke sebuah tempat yang tinggi. Setelah itu kau lihat ke bumi, ya. Maka semua yang dilihat oleh Nabi di bawah itu sangat kecil. Bukan lagi bumi, bahkan seluruh jagat raya itu dipandang kecil oleh beliau. Sehingga tumbuh rasa confidence, tumbuh rasa percaya diri yang sangat kuat untuk kembali berjuang menegakkan dakwah Islam kepada masyarakat. Itulah teman-teman spirit yang kita ambil. Kata hovering the problem itu adalah kalau kita dihadapkan bermasalah, mi'raj. Kalau mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha, maka mi'rajnya kita adalah di mana? Ada pertanyaan waktu itu di kalangan sahabat. Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi. Engkau dapat keistimewaan untuk berangkat ke Sidratul Muntaha. Bagaimana nasib kami yang muslim yang biasa-biasa? Kami bukan Nabi, kami bukan Rasul. Lantas mi'raj kami apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj yang orang beriman. Jadi bagaimana caranya kita mi'raj? Saya akan bahas pada pertemuan pada saat membahas tentang pilar ya. Masih panjang nanti. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya salat kita menjadi salat yang mi'raj. Oke. Penjelasannya adalah begini teman-teman. Yang disebut hovering the problem itu adalah tindakan mengangkat diri ke atas secara mental sehingga masalah seolah-olah bertambah kecil karena posisi kita bertambah tinggi. Dalam posisi inilah kita lebih mudah menemukan banyak pilihan solusi dan secara psikologis kita akan bertambah aman. Atau bahasa saya, secure. Karena secure ini akan menjadi kata kunci kita dalam melanjutkan materi kita. Bisa dipahami ya teman-teman? Mas Ledi cukup jelas? Halo? Ya. Mas Ledi? Jelas. Cukup jelas ya? Ya. Oke. Baik, saya lanjut. Ini sudah hovering the problem. Inilah perumpamaannya, teman-teman. Yang sebut hovering the problem, ya kenapa istilah hovering itu istilah helikopter, teman-teman bisa lihat, ya helikopter itu take off-nya, lepas landasnya adalah dia vertikal, dia naik ke atas, ya seperti dalam gambar dia naik ke atas. Nah, bayangkan Anda adalah helikopter, masalah itu adalah mobil-mobil yang ada di bawah. Jadi pada saat kita sebagai helikopter, kita take off, kita hovering, makin tinggi kita hovering, berarti makin jauh jarak kita dengan mobil, makin jauh jarak kita dengan masalah, dan akhirnya kita akan melihat masalah itu dari ketinggian, dan masalah itu akhirnya menjadi kecil. Sekali lagi, bukan berarti meremehkan dan mengentengkan masalah, tapi kita jauh lebih percaya diri untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Mental kita sudah jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya, yang terpenjara, ya masih terjajah. Karena kita bukan di atas masalah, tapi berada di bawah masalah, bahkan sejajar dengan masalah. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, dalam menyikapi masalah ini, ada dua jenis, ya, ada dua tipe. Yang pertama tipe seagull. Seagull itu burung camar. Dan yang kedua adalah tipe burung elang, eagle. Pilihan ada pada teman-teman. Teman-teman mau pilih burung camar atau mau pilih burung elang. Apa perbedaannya? Begini. Burung camar itu punya ciri terbangnya rendah. Jarang sekali kita menemukan burung camar itu terbangnya tinggi.
dia rata-rata terbang. Seperti yang teman-teman lihat ini di atas laut, burung camar itu dia terbang rendah dan bahkan mendekati ke permukaan laut. Dan biasanya dia berkelompok. Coba lihat, dia berkelompok. Begitu dia melihat ada mangsa berupa ikan, maka apa yang terjadi? Ya, ini kalau ditayangkan videonya juga ada, tapi kita skip dulu videonya. Begitu kelihatan ada ikan, apa yang terjadi? Kerumunan tadi langsung bersama-sama mengeroyok, ya, bersama-sama mengeroyok target ikan tadi. Jadi satu ikan diperebutkan oleh banyak burung. Itu yang terjadi dengan karakter burung camar. Tapi lihat burung elang. Burung elang itu jarang dia berkelompok, dia sendiri. Dia sendiri, kemudian dia tidak terbang rendah, dia terbangnya tinggi. Apa efeknya, teman-teman? Karena burung elang ini terbang tinggi, maka dia bisa tahu di permukaan laut yang mana, di wilayah area yang mana terdapat ikan yang paling besar, yang paling bagus. Beda dengan tadi, kalau terbang rendah, maka pandangan kita sangat sempit. Kita hanya bisa melihat apa yang terdekat dengan kita. Tapi kalau kita melihat dari atas, maka si burung elang melihat laut itu sudah menjadi sesuatu yang kecil di hadapan dia. Dia bisa melihat mana bagian yang paling santapan yang paling besar. Setelah dia melihat santapan itu, dia langsung bergerak menuki ke bawah dan langsung mengambil dan menyambar santapan itu. Nah, pilihan pada teman-teman sekarang. Kita mau jadi burung camar atau mau jadi burung elang. Saran saya, kalau kita sudah paham asyhadu alla ilaha illallah, yang bisa mengantarkan kita sebagai orang yang merdeka adalah kita menjadi burung elang. Kita berada di atas, lihatlah masalah dari atas. Jangan lihat masalah dari bawah, jangan melihat masalah dari kanan, jangan melihat masalah dari kiri, jangan melihat masalah dari depan, jangan melihat masalah dari belakang. Lihatlah masalah dari atas. Karena itulah yang membuat kita menjadi merdeka. Clear ya, teman-teman? Baik, lanjut. Pahami ya. Pahami, kalau belum nangkap nanti bisa ditanyakan di dalam forum tanya jawab kita, karena ini berurutan ya. Jadi kita harus paham satu demi satu. Berikutnya adalah tadi saya bilang ada secure ya, masih ingat ya kata secure nih? Secure, ya ada kata secure. Nah, secure ini adalah singkatan dan kita bahas mulai dari huruf S-nya dulu. Ya, secure ini singkatan, kita bahas S-nya dulu. Ya. Untuk E-nya, C-nya, U-nya, R-nya, dan R-nya kita bahas pada kesempatan lain. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita hanya fokus hari ini membahas S-nya saja. Sebagai wujud pengamalan, praktek daripada hovering the problem. Ya. Jadi praktek daripada hovering problem. Kenapa kita harus hovering the problem? Supaya kita merdeka. Baliknya ke sana. Ya. Oke, S-nya adalah seizing up. Apa itu seizing up? Saya mengajak teman-teman untuk menyimak surat 7 ayat 172 dan 175, 176 ya. Saya buka dulu ayatnya. Kelihatan Mas Leli? Kelihatan, Gus. Oke. Saya bacakan yang di highlight ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari 185 dulu, 175 biar lebih nyambung. Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian ayat 176-nya surah 7. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Walakinnahu akhlada ilal ard. Wattaba'a hawa wa mathaluhu kamathalil qalb in tahmilu alaihi yalhaf aw tatrukuhu yalhaf dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Baik teman-teman ya. Bacakanlah kepada mereka kisah-kisah orang yang telah diberikan ilmu kepadanya. Tetapi orang yang diberikan ilmu itu fansalakho, dia berlepas diri dari ilmunya, fa'atba'ahu syaiton, akibat dia berlepas diri dari ilmu Allah itu, dari kitabnya, dari kitab suci, maka dia menjadi orang yang diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka si ulama itu menjadi sesat. Jadi ini ada seorang yang diberikan ilmu, dia sebut saja ulama, ya. Dia seorang yang alim, tapi si ulama ini, si alim ini justru berlepas diri dari ayat yang sudah diajarkan Allah kepada mereka. Ya. Al-Quran misalnya. Ya. Dia lepas.
Nah, saat dia lepas itulah setan masuk. Pada saat setan masuk, berubah statusnya si alim ulama ini yang tadinya berada dalam kebenaran jadi sesat. Padahal kata Allah di dalam ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kami kalau sekiranya ya, kami menghendaki la rafa'nahu biha. Kami ingin angkat derajat ulama itu lebih tinggi lagi. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi sang ulama itu justru melekatkan dirinya dengan dunia. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil qalb, maka perumpamaan mereka seperti anjing. Maaf, ya, perumpamaannya langsung diberikan metaforanya, analoginya seperti anjing. Anjing itu diberikan makanan, dia menjulurkan lidahnya, tidak diberikan makanan pun menjulurkan lidah. Saking menunjukkan betapa rakusnya mereka terhadap dunia, karena mereka sudah sangat terikat dengan duniawi, yang kalau bahasa kerennya adalah materialisme, hedonistik. Dzalika fatalul qaumil ladina kadzabu. Itulah suatu kisah untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka sampaikanlah kisah ini agar mereka berpikir. Baik, saya kembali lagi kepada materi kita. Itulah istilah sizing up. Jadi istilah sizing up tadi yang dimuat atau diungkap di dalam Al-Quran surat 175-176. Pengertiannya apa? Mari kita lihat. Yang disebut sizing up itu adalah melepaskan diri dari kemelekatan. Gini deh, kalau ada ini ya, ada lem ya, lem. Kita punya lem. Waktu tangan kita masukkan ke dalam lem, ya, kemudian kita lepaskan tangan kita, apa yang terjadi? Maka wadah lemnya itu akan ikut ke bawah. Kenapa? Karena antara jari kita dengan lem itu sudah melekat. Itulah yang disebut sizing up. Mari kita lihat penjelasannya. Agar kita tidak melekat kepada lem tadi, tugas kita adalah harus ya, mempunyai satu kekuatan ya, atau mendekatkan diri pada satu zat yang memiliki kekuatan daya tarik yang sangat dahsyat. Sehingga kita bisa lepas dari kemelekatan tadi. Ya. Dunia itu punya daya tarik. Supaya kita tidak ketarik dengan pesona duniawi, kita harus ditarik lagi yang lebih hebat daripada itu. Siapa? Yang punya kekuatan tarik dahsyat. Yaitu siapa? Allah. Kita dekat sama Allah, sehingga kemelekatan kita kepada pesona dunia itu jadi lepas. Saat itulah kita merdeka. Sekali lagi, bukan berarti kita anti dunia, tetapi dia tetap memiliki dunia, tetapi dia tidak terlalu bergeming dengan adanya dunia itu. Ya. Meningkatkan diri pada kekuatan tarik yang maha besar agar terlepas dari tarikan masalah. Kalau kita tetap ada di dalam masalah itu, kita tetap lengket dengan masalah itu, lengket dengan dunia, lengket dengan harta, lengket dengan pasangan hidup, lengket dengan anak-anak, lengket dengan bisnis, lengket dengan karir. Efeknya apa? Pikiran kita jadi mengerut. Pikiran kita, palanya tetap seperti ini ukurannya, tapi pikiran kita jadi mengecil, mengerut, dan menimbulkan kebentuan. Justru itulah yang menjadi awal betapa masalah itu seperti lingkaran setan. Tidak pernah selesai, itu muter-muter di situ. Kenapa? Karena Anda sudah melekat dengan dunia. Harus dilepaskan. Gimana cara melepaskannya? Melatih diri kita untuk melepaskan diri, yaitu dengan cara mengikhlaskan, merelakan apa yang sudah dititipkan Allah berupa aset, ya potensi itu, secara berangsur-angsur dan disiplin. Apa bentuknya? Sedekah. Sedekah yang utama adalah sedekah jariah, yang sedekah jariah itu adalah wakaf. Kalau kita sudah terlatih ya, mewakafkan ya, harta kita, maka kita keluar dari kemelekatan tadi, kita menjadi hovering, kita berada di atas, sehingga setiap masalah apapun yang terjadi pada kita, masalah hutang, masalah cekcok rumah tangga, ya, masalah pendidikan anak, itu akan jauh lebih mudah kita selesaikan semuanya. Tapi kalau kita masih lengket dengan dunia, susah menyelesaikan masalah. Ya, justru kita jadi masalah. Ya. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah kita jadi masalah lagi. Masalah berikutnya. Oke. Ya. Memang tidak mudah untuk memahami ini, jadi perlu fokus dan konsentrasi. Ya. Nanti kalau tidak paham, bisa ditanyakan. Ya. Baik. Ada 5 kaidah, teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan melepaskan diri dari kemelekatan. Bagaimana supaya kita bisa sizing up? 1. Kita harus paham kaidah pertama. Kehidupan manusia selalu dilingkari masalah. Jadi teman-teman, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, tidak usah resah dan gelisah kalau hidup kita ada masalah. Justru menunjukkan kita masih hidup. Jadi kalau Anda tidak ingin dikasih masalah, sebenarnya Anda sudah ingin mati.
Sudah siap atau belum masalahnya? Kalau kita nggak mau punya masalah di dunia, ya sudah mati saja. Justru selama kita ada masalah, itulah kita masih hidup. Jantung masih berdetak, ya paru-paru kita masih bisa bernafas, ya harus siap. Hidup itu setiap hari pasti ada masalah. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Tidak ada satupun di antara kita, termasuk saya, yang tidak punya masalah. Kalau ada di antara teman-teman yang merasa tidak ada masalah, no problem. Itu masalah. Karena dia tidak paham, hidup ini ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap masalah ada batas kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Setiap masalah ada batas kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang terus ada, terus tidak hilang-hilang. Nggak mungkin. Dia ada batas waktunya. Ibarat makanan ada expire-nya. Ibarat minuman ada expire-nya. Pasti ada masa berakhirnya. Pada saat masa berakhir itulah dia akan busuk dan hilang. Tidak boleh diminum lagi, tidak boleh dimakan lagi. Sama, masalah juga ada batas kadaluarsanya. Tinggal kita persoalannya adalah, mau nggak kita nunggu sampai batas yang berakhir? Disinilah masuk yang namanya ilmu sabar. Kalau kita nggak sabar, kita akan jadi masalah baru. Percayalah, setiap masalah ada batas kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang sifatnya lifetime, seumur hidup tidak ada. Oke, yang ketiga, tidak semua masalah harus diselesaikan saat ini juga. Kenapa sih banyak orang yang stres? Terus kenapa banyak orang yang lebih cepat tua dibandingkan usia biologisnya? Karena dia merasa semua masalah harus diselesaikan saat ini juga. Semua masalah itu genting. Semua masalah penting. Penting dan genting. Jadi semua masalah dibuat jadi penting dan genting, jadi yang repot sendiri. Padahal waktu kita kan satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Data kita semua sama. Nggak ada satu hari 48 jam. Siapapun kita. Mau jenderal, mau kopral, mau konglomerat, mau orang melarat, mau pejabat, mau penjahat, semua sama. Satu hari 24 jam. Nah, karena kita sadar manusia itu punya waktu sama. Satu hari 24 jam. Ya, maka tidak semua masalah, tumpukan masalah itu harus dibuat kategorisasi. Mana masalah yang penting, mana masalah yang genting, mana masalah yang penting dan genting, mana masalah yang tidak penting tapi genting, ada masalah yang tidak penting dan tidak genting. Itu yang harus dibuat kategorinya dulu, sehingga kita bisa mengambil energi kita pada masalah yang tepat untuk diselesaikan sekarang juga. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada masalah yang semua harus diselesaikan sekarang juga. Kalau kita hanya mikirin kerjaan, saya yakin teman-teman tidak akan bisa ikut pengajian hari ini. Betul nggak? Kalau kita mikirin bisnis aja, kita mikirin kerjaan saja, kita ngejar target yang ada di perusahaan misalnya, kita nggak akan bisa ngaji. Kenapa? Karena kita menganggap masalah target harus selesai sekarang juga. Mohon maaf. Ya, hati juga butuh pengisian. Ya. Jadi saya sangat menghargai, sangat salut kepada teman-teman yang mau menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Berarti teman-teman sudah tahu mana masalah yang harus diselesaikan saat ini, mana yang bisa ditunda. Sehingga menyempatkan diri di sela-sela waktu itu untuk ikut mengaji ini. Oke, yang keempat adalah tiap masalah mempunyai kadar tertentu pada setiap orang. Jadi ada kadarnya, ada ukurannya, ya, ada bobotnya. Jadi gini, kalau orang itu keimanannya 100, pasti masalah yang diberikan Allah adalah 100. Tidak mungkin melebihi batas. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang, diberikan masalah itu kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan. Tidak mungkin. Ya, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Itu harus husnuzon. Ya. Jadi teman-teman jangan baper. Ya. Jangan baper, jangan bete. Ya. Jangan merasa putus asa, seolah-olah Anda adalah orang yang paling dirundung masalah yang paling besar. Wah, pokoknya paling heboh. Gitu. Seolah-olah nggak ada orang lain yang punya masalah sebesar saya. Nggak. Maaf teman-teman, tidak ada masalah besar dan kecil. Semua masalah itu diberikan Allah sesuai dengan kadarnya. Oke? Yang kelima adalah tidak akan pernah bobot atau beban masalah dipikulkan pada kapasitas orang yang kecil. Jadi teman-teman, ada dua tugas kita. Tugas kita yang pertama adalah jangan pernah merasa pesimis, harus selalu optimis bahwa setiap masalah bobot dan bebannya pasti saya siap, pasti saya bisa memikulnya. Tetapi yang kedua, tugas kita yang kedua adalah tingkatkan kapasitas kita supaya nanti diberikan Allah beban yang lebih besar lagi. So kalau kita bebannya lebih besar lagi, kita naik kelas, naik level, naik derajat yang lebih tinggi lagi. Kalau kita latihan fitness itu ada latihan barbel ya, kita ngangkat barbel atau barbel. Kalau kita tambah bobotnya, maka yang terjadi adalah bicep kita akan semakin kuat, otot kita semakin kuat. Artinya apa? Begitu otot mental kita akan semakin kuat kalau kita melatih dengan beban dan bobot yang besar, berat. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah teman-teman melakukan upgrade your capacity, tingkatkan kapasitas kita. Ada saya sering istilahkan begini.
Jangan kita pengen jadi menteri, tapi kapasitasnya mantri. Tahu mantri? Mantri itu yang jaga di puskesmas ya. Jadi kalau ingin jadi menteri ya harus kapasitasnya menteri dong, jangan kapasitasnya mantri. Mantri itu ya di puskesmas gitu kan. Jadi kalau kita menjadi menteri ya kapasitasnya harus selevel menteri. Kalau enggak ya akan jadi masalah nanti. Terakhir, sebelum kita diskusi, kuncinya adalah bukanlah pada seberapa besar masalah yang sedang Anda hadapi, tapi seberapa tinggikah posisi Anda terhadap masalah. Jadi teman-teman yang harus menjadi renungan kita, bukan kita merenung dan memikirkan, aduh masalah saya besar banget, ya Allah, utang saya banyak, target saya besar. Jangan dipikirin itu. Yang penting untuk kita pikirkan adalah posisi saya di mana ya terhadap Allah. Posisi saya rendah, sedang, atau tinggi. Kalau posisi saya jauh, dekat, atau sedang, itu akan menentukan seberapa kemampuan Anda menyelesaikan masalah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita jauh tinggi di atas masalah, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Baik, saya kembali ke Mas Leli untuk kita diskusi. Ya. Baik, Gus. Baik, Gus sekalian, kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung unmute satu-satu. Ya, tunjuk tangan dulu. Ya, Mas Heri Susilo, silakan. Oke. Boleh videonya dikeluarkan, Mas Heri? Baik. Oke, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa namanya Mas Heri, di mana pemaparan? posisi Mas Heri? Posisi di Solo, Pak. Oh, Solo. Nggih, monggo Mas Heri. Iya. Nggih. Jadi pagi ini tadi saya baru mendapat informasi tentang pengajian ini dari Ibu Ika. Ini adalah pengajian yang menurut saya luar biasa banget. Terima kasih ilmunya, Gus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan kepada saya begitu. Nah, ini sudah tadi Gus Riza jelasin juga terkait bagaimana kemudian ikhlas. Nah, sebenarnya konsep ikhlas itu seperti apa sih Gus gitu? Sehingga orang itu bisa lebih mudah memaknai. Kebanyakan orang ketika diminta memberikan solusi pasti akan mengatakan kamu yang ikhlas ya, kamu yang tenang ya, kamu yang sabar ya. Nah, kemudian mereka akan mengalami kebingungan sebenarnya konsep dari ikhlas itu seperti apa. Itu aja Gus, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri, luar biasa pertanyaannya. Baik, kita kembali ke bahasan kita. Insya Allah bisa ditangkap ya teman-teman pertanyaannya. Bagaimana sih Mas Heri dari Solo menanyakan bagaimana cara kita ikhlas? Baik, begini Mas Heri, masih monitor ya Mas Heri ya, begini. Mas Heri tahu hiking? Pernah naik gunung Mas Heri? Pernah. Oke. Biasanya kan persiapannya cukup banyak ya. Kadang-kadang pakai sepatu bot, kemudian pakai bawa ransel ya. Mas Heri, kan pinginnya Mas Heri kan sampai ke puncak gunung kan, yang paling atas kan? Betul. Ya. Mana yang lebih cepat Mas Heri? Mas Heri naik ke atas dengan sepatu bot, kemudian dengan ransel yang berat, atau lenggang kangkung, bawa badan aja? Bawa badan aja. Oke. Itu jawabannya Mas Heri. Yang membuat kita kurang ikhlas kenapa? Terlalu banyak beban yang ada di dalam diri kita. Beban harta, beban rumah tangga, beban pasangan hidup, beban anak kita seolah itu mau masuk di dalam diri kita. Kita sulit melepaskan kemelekatan pada mereka. Sehingga apa? Untuk naik ke atas Allah itu berat. Gitu. Untuk ikhlas kepada Allah itu berat. Gitu, akhirnya. Jadi justru kita yang menyulitkan untuk ikhlas untuk kita sendiri. Ikhlas itu simpel sebenarnya. Tapi kita sendiri yang memberatkan diri kita untuk jadi tidak ikhlas. Kenapa? Terlalu banyak pasti beban. Pasang target, pasang popularitas. Ya harus begini, harus begitu. Kita mengharuskan segala macam. Padahal kan sebenarnya hasil itu menentukan Allah. Jadi syarat pertama Mas Heri harus ikhlas adalah merdeka. Merdekakan diri kita. Mas Heri kalau mau ikhlas dalam menyumbang, ya latih dari sekarang untuk berwakaf. Mulai dari yang paling sederhana. Bismillah, Gus, saya mau wakaf tunai setiap hari Rp100.000 atau Rp50.000 sehari. Anggaplah gitu. Nggak sadar Mas Heri tiba-tiba sudah mengeluarkan per bulan 1,5 juta. Dikali 12, udah berapa juta? Tahun depan jangan 50.000 lagi Mas, tingkatkan lagi Mas 100.000. Berikutnya sudah 3 juta. 3 juta kali 12, 36 juta. Dan kalau kita mengikut pada lifestyle Nabi Muhammad SAW, tahu nggak Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada para sahabat, gaya hidupnya sahabat dalam wakaf itu sepertiga aset mereka minimal dikeluarkan. Jadi kalau mereka punya 3 miliar, mereka keluarkan 1 miliar. Mereka keluarkan 1 miliar. Ya. Jadi ini latihan. Jadi kembali kita harus dilatih. Ikhlas itu nggak bisa spontanitas atau sekonyong-konyong Mas Heri, dilatih. Kalau Mas Heri sudah terlatih, bisa kan karena biasa. Benar nggak Mas Heri? Dulu pernah mengalami belajar naik motor, betapa susahnya, Mas Heri? Betul?
Iya, awal-awal susah, betul. Ya, awal-awal susah. Tapi sekarang sudah ahli ya. Betul. Kenapa bisa ahli? Karena latihan, dilatih Karena terus. latihan. Ya. Ikhlas juga harus latihan, Mas. Latihan ikhlas adalah apa? Mengeluarkan kemelekatan kita pada yang kita cintai. Apakah kita pada harta, pada pasangan hidup, pada anak. Maaf, bukan berarti kita meninggalkan mereka. Contoh. Mas Heri pernah nggak? Maaf ya, bukan berarti berpisah dalam artian secara pernikahan, tidak. Ya tetap menikah. Tapi pernahkah Mas Heri, mohon maaf, 2 bulan tidak bersama istri? Kalau 2 bulan kayaknya belum pernah. Maksimal 1 Tidak bulan. ada kontak sama sekali. Sama sekali tidak ada kontak. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Saya pernah ngalamin sebulan, Mas. Tidak ada kontak sama sekali. Waktu saya dakwah ke Amerika. Bukan berarti kita tidak merasa tidak punya istri, bukan. Tetapi apa? Kita berusaha menjaga tadi. Karena kalau kita sudah terlalu melekat, kita jadi sulit untuk melakukan sikap. Antara pilih Allah atau pilih harta. Pilih Allah atau pilih pasangan hidup. Ini pelajaran berharga buat kita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi, sekaligus dia sosok seorang ayah, sosok seorang suami. Tapi beliau sangat elok menyampaikan doanya kepada Allah. Apa doanya beliau kepada Allah? Pada saat sudah diberitakan akan terjadi banjir besar, yang membuat beliau sakit hati adalah justru yang tidak mau naik kapal itu istri dan anaknya yang sangat dia cintai. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Apa isi doanya, Mas Heri? Ya Allah, istri dan anakku adalah keluargaku. Sebenarnya Allah nggak usah dikasih tahu gitu, sudah tahu ya Mas Heri ya. Yang namanya istri sama anak udah pasti kan keluarga. Tapi kenapa sampai harus disampaikan itu kepada Allah? Ya Allah, istri dan anakku itu adalah keluargaku. Dia darah dagingku. Istriku adalah ya keluargaku. Tapi dalam ayat berikutnya, inna wa'adakal haq. Tapi janjimu benar. Ini luar biasa. Ini doa yang sangat etis ya. Doa yang sangat santun kepada Allah. Di satu sisi yang kalimat pertama adalah menggambarkan kemanusiaan beliau. Ya istilahnya kalau bahasa kita sehari-hari ini Mas Heri, ya mbok ya kalau saya ini nabi ya mohonlah istri saya dan anak saya ada privilege lah, ada keistimewaan, nggak apa-apa orang lain itu kena banjir ya, tapi untuk istri anak saya tolong dibuat pengecualian ya Allah, karena kan saya kan nabi suaminya, saya kan ayahnya nabi. Apa jawaban Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, istri anakmu itu bukan keluargamu. Dari sini kita paham hakikat keluarga sejati bukan diikat oleh hubungan darah, tetapi oleh hubungan keimanan dan keislaman. Itu sebabnya Nabi Ibrahim putus hubungan dengan ayahnya. Kenapa? Ayahnya musyrik. Dirinya tauhid. Bisa. Kecuali ayahnya taubat. Baru dia menjadi keluarga yang sesungguhnya. Jadi itu, Mas Heri, saya sering menyebutkan dengan istilah dekat berjarak, jauh berbatas, Mas Heri. Terhadap anak, boleh dekat, tapi tetap harus jarak. Tapi kalau jauh pun harus ada batas. Jangan sampai kita tidak ada kabar sama sekali. Minimal kita kontak, kita telepon, kita chatting secukupnya. Ya. Dekat berjarak, jauh berbatas. Ya. Tidak boleh sejauh-jauhnya, akhirnya tidak batas. Ya. Nanti akan terlupakan dalam hidup kita. Juga dekat, jangan terlalu dekat. Ketika Mas Heri terlalu dekat dengan anak pun nanti izzah ya. Harga diri Anda sebagai seorang ayah pun juga akan kurang di mata anak-anak Anda. Begitu Mas Heri? Bisa ditangkap? Bisa, Gus. Ya, terima kasih sekali. Latihan melekatkan pada harta dengan apa? Ya, buang harta itu kepada jalan yang tepat, itu wakafkan. Ya. Sampaikan pada yang mengundang nanti, insya Allah akan kasih informasi gimana cara wakaf yang baik ya. Lanjut, berikutnya Mas Nabi. Ya, baik, bagi yang mau bertanya, tolong diganti dulu namanya ya, Vivo 1915. Ya, ini tidak ada namanya, di-rename dulu Mbak. Oh, sama Nani. Tolong di-rename dulu Mbak, namanya siapa? Iya. Diketik partisipan, lalu diganti rename ya Mbak. Monggo. Soalnya ini kayak iklan handphone nih. Dilarang nyebut merek. Kecuali Vivo mempromosikan sponsori acara kita kan. Bentar. Ya. Kesulitan ya Mbak. Dan oke, langsung aja. Nanti mungkin besok-besok mohon disesuaikan. Silakan Mbak. Ya. Sudah nih. Ya, Mbak Nani. Makasih Mbak Nani. Iya, saya mau bertanya. Mbak Nani di mana posisi? Di Bandung. Oh, Bandung. Mangga atuh. Sok. Mau bertanya, bagaimana cara menghadapi ini tentang hablul minanas ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang selalu
sesuatu negatif gitu. Boleh diulang lagi, bagaimana cara menghadapi teman? Yang selalu merespon negatif. Oke, Pokoknya baik. kita berikan itu tanggapi negatif. Baik. Paham Mbak Nani? Nah, Kalau Bandung mah teh ya. Oke, Teh Nani, kita udah paham. Saya sampaikan ulang pertanyaannya. Kalau saya tidak salah menangkap, pertanyaan Teh Nani dari Bandung adalah gimana caranya kita menghadapi teman kita yang selalu merespon negatif ya, tidak merespon apa yang kita sampaikan. Mbak Nani masih ingat tadi Islam itu adalah kepasrahan. Kepasrahan itu apa Mbak Nani? Teh Nani adalah mardotillah, mencari ridho Allah. Kalau Teh Nani dalam hidup ini mencari ridho Allah, orang tidak merespon Mbak Nani, perlu kecewa nggak Mbak Nani? Halo, boleh di unmute? Mbak Nani, boleh di mic-nya boleh dibuka? Ya, Mbak Nani, kalau kita dalam hidup ini tujuannya adalah mencari ridho Allah, tiba-tiba ada orang yang tidak merespon kita atau merespon negatif pada kita, perlu kecewa nggak Mbak Nani? tidak. Tidak. Kenapa? Karena buat kita kan bukan manusia yang penting merespon. Siapa? Yang atas. Allah. Ini. Memang perlu latihan, nggak bisa langsung. Ya, Mbak Nani perlu latihan. Jangankan kita Mbak Nani, ya Allah, Nabi Muhammad yang orang udah sempurna akhlaknya, itu musuhnya juga banyak Mbak Nani. Ya. Bukan kita nggak pernah dilemparin batu ya Mbak Nani ya. Kalau cuma merespon negatif itu mah kecil. Ya. Ini Nabi sampai dilemparin batu berdarah-darah, ya Allah, sampai diusir dari kampung halamannya. Itu kan Masya Allah. Tapi beliau tetap berdoa, ya Allah, maafkan mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Sampai itu hadiah yang diberikan oleh Rasulullah itu bukan marah loh, tapi mendoakan orang yang menghina. Mudah-mudahan dia sadar. Orang yang pernah meludahi beliau, ya, sampai 3 kali meludahi beliau. Pada saat yang meludahi itu sakit, ditengok, didoakan coba. Sampai akhirnya orang itu masuk Islam. Jadi kuncinya Mbak Nani adalah tujuan hidup kita mencari ridho Allah. Kalau kita udah cari ridho Allah, ridho manusia nggak terlalu penting banget. Orang mau sama saya, mau senang, mau itu nggak ada urusan. Kenapa? Selama Allah ridho sama saya, sudah selesai gitu. Oke, saya akan tunjukkan Mas. Jadi boleh di ini dulu. Share konten, saya mau kasih ayat yang nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Ya, silakan Gus. Menjawab pertanyaan Mbak Nani biar lebih mantap. Oke. Yang punya Quran digital boleh dibuka. Qurannya surat 5 ayat 54 ya teman-teman. Al-Maidah, saya buka ya. 554. Nih, ya, yang saya kasih highlight. Saya bacakan ayatnya. Ini khusus buat pertanyaan Mbak Nani ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang telah beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamamu, maka Allah akan menghadirkan satu generasi, satu kaum, satu kelompok yang mereka punya ciri satu, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ciri yang berikutnya adalah mereka a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang kafir dan bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjuang di jalan Allah, tidak pernah bergeming, berjuang di jalur syariah. Yang terakhir, la yakhafuna laumata laim. Nah, ini ada cirinya Mbak Nani. Kalau kita udah jadi orang yang dikan Allah dalam ayat ini, salah satu cirinya adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak pernah takut pada celaan orang yang suka mencela. Mbak Nani, kalau orang tidak setuju sama kita, menghina kita karena akhlak kita, maaf, kita harus koreksi diri. Kita harus benahi diri. Tapi kalau orang tidak senang sama kita karena prinsip dan keyakinan kita pegang, jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Baik, begitu dari saya. Berikutnya, ada yang mau tanya lagi? Silakan di mute yang sudah tadi tanya, ganti yang lain. Ada? Yang lain Bapak Ibu, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan.
Oke? Ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akan menambahkan sedikit. Ya, saya izin share konten. Maaf, Mas Lali. Ya, sudah, Gus. Oke. Jadi teman-teman, untuk praktek, ya, intinya fokus di sini teman-teman. Ya, ini 5 ini. Untuk mempraktekkan menjadi orang yang sosok yang merdeka, yang secure, yang selalu aman merasa aman dalam hidup ini, pahami 5 ini. Ini 5 kaidah yang sudah fix ya. Ini sunatullah. Kita pegang, selalu ingat masalah ini. 1. Kalau ada masalah, ingat manusia selalu ada masalah. Jadi nggak usah panik. Begitu datang masalah jangan panik. Oh iya, berarti saya masih manusia. Gitu aja. Ya, kita menanggapinya, loh kok saya ada masalah? Ya berarti kamu masih manusia. Loh kok saya ada masalah terus? Ya berarti kamu masih hidup. Kalau udah nggak mau punya masalah, ya berarti kamu mati gitu. Itu yang pertama. Kedua, percayalah masalah ada batasnya. Bisa seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, tergantung daripada kehendak Allah. Kita nggak bisa tentukan. Ya Allah, tolong masalah saya selesai dalam waktu 1 hari. Nggak bisa. Bukan kita Tuhannya. Jadi serahkan pada Allah. Allah lebih tahu batas masalah untuk kita tuh berapa lama. Itu Allah yang tahu. Jadi tugas kita cuma 1, apa? Sabar. Terus ikutin. Apa masalahnya? Udah ikutin aja. Mengalir bersama masalah itu. Ikutin aja terus. Pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya itulah nanti ada solusi. Dan percaya, teman-teman, hampir dalam setiap kejadian masalah itu, Allah memberikan keajaiban di menit-menit terakhir. Disitulah faktor ujian kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hambaku ini tetap bersabar di menit terakhir? Apakah hambaku tetap bersabar di menit terakhir? Siap-siap Bapak Ibu, kalau kita mau dapatkan miracle, keajaiban, itu justru lebih banyak terjadinya di akhir. Maaf, hampir tidak pernah keajaiban terjadi di awal atau di tengah. Biasanya keajaiban itu ada di last minute, di menit-menit terakhir. Jadi tugas kita adalah menunggu sampai batas terakhir. Sampai seminggu, sampai detik terakhir. Ya. The last minute, the last second. Ya. Karena setiap masalah pasti ada batasnya. Kemudian yang ketiga, hati-hati teman-teman, jangan selalu menganggap semua masalah itu penting dan genting sehingga apapun harus dikerjakan hari ini. Jadi kita nanti pusing. Ya, 4-5 kerjaan diselesaikan dalam satu waktu tidak mungkin. Waktu kita hanya terbatas 24 jam. Kita adalah seorang suami dari istri kita adalah seorang istri dari suami kita adalah ayah dan ibu bagi anak-anak kita adalah pemimpin, leader bagi anak buah kita juga adalah anak buah dari pemimpin kita adalah guru dari murid-murid kita adalah murid dari guru-guru kita adalah anak dari orang tua kita, itu semua harus mendapat hak. Kita adalah hamba dari Tuhan kita. Semua harus ada dikasih porsinya, jangan nanti porsi kita untuk kerjaan mendominasi semua waktu kita, akhirnya kita nggak punya waktu bersama Tuhan, tidak punya waktu bersama keluarga, tidak punya waktu bersama masyarakat. Ya. Kecuali kita ingin menjadi manusia yang sendirian saja. Nah, gitu. Jadi tetap harus dipilah-pilah. Ya. Jadi makanya saya bilang saya salut pada teman-teman yang mau menyediakan waktu, justru di sela-sela kesibukannya itu mau menghadirkan ini. Ini jatah hari ini adalah jatah ya kebutuhan kita untuk diri kita sendiri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media pengajian. Yang keempat, yakini teman-teman bahwa tiap masalah pasti punya kadar, punya bobot. Ya. Kalau bobot teman-teman imannya adalah 100, pasti dikasih masalahnya juga 100 nilainya. Nggak usah khawatir. Tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat. Kita yang suka memberat-beratkan masalah, kita yang terlalu membesar-besarkan masalah. Allah tidak pernah kasih masalah besar pada orang yang terbatas. Pasti dikasih masalah sesuai dengan kapasitasnya. Seperti yang nomor 5, tidak pernah Allah memberikan beban masalah besar dibutuhkan pada kapasitas orang yang kecil. Tapi teman-teman jangan merasa puas, merasa nyaman dengan kapasitas yang kecil. Terus ditingkatkan menuju kapasitas yang besar. Sebab orang yang berkapasitas besar bisa memberikan manfaat jauh lebih besar lagi. Ya. Kembali lagi ke forum. Mungkin sudah ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, ini masih baik, kalau insya Allah saya tidak bisa memberi kesempatan pada semua, tapi yang ikut terus dari awal, di absen Mas Leli dari awal ya, yang hari ini datang, coba difoto di partisipan, ikut terus sampai nanti pertemuan akhir, saya akan memberikan pelatihan yang akan saya didik untuk menjadi training for trainers. Jadi nanti ini akan dilatihkan kepada masyarakat yang menjadi sebuah workshop dan seminar, dan sudah saya siapkan modulnya. Ya. Coba saya ganti virtual background-nya dulu, sebentar. Ya. Ya,
Jadi ini modulnya adalah breaking the limits. Ya, tebalnya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi apa yang kita bahas ada di sini semua. Ya, sudah saya buat. Ya. Contohnya tadi yang secure. Ya, ini isinya secure ya, tentang secure. Nah, kelihatan ya, ada secure ya. Ya, di hovering the problem tadi yang saya bilang tadi, hovering the problem. Kemudian ya, sizing up tadi nih, sizing up sudah ada. Kemudian kaidahnya ada sama kuncinya. Begitu sebenarnya. Besok kita bahas huruf E. Nah, ini bocoran sedikit. Besok kita huruf E. Nah, E apa tuh? Nah, untuk E ini. Ya, secure. E-nya apa, C-nya apa, lengkap. Tebalnya segini ya. Ini kita akan berikan free. Ya, saya udah niatkan wakafkan ilmu ini buat teman-teman yang mau serius, yang punya komitmen, yang siap jadi pejuang wakaf, kita akan berikan. Ya. Jadi mohon mengisi nama di kolom chatnya supaya nanti bisa bermanfaat. Karena Gus nggak bisa sendirian, kita harus bersama-sama memperjuangkan ini. Ya, makin banyak orang yang bicara tentang masalah ini, akan banyak orang yang makin tersadarkan. Ya. Baik, kita beri kesempatan teman-teman yang belum mengisi belum mengisi datanya, ya, namanya, ya, kemudian nomor handphonenya di kolom chat. Ya. Nanti kita akan masukkan di dalam grup Telegram secara khusus ya. Nanti kita bisa diskusi. Yang tidak puas dengan tanya jawab di sini, kita akan masukkan di forum grup Telegram diskusi Telegram, yaitu Majelis Taklim Wakaf Semesta. Di situ kita bisa bertanya segala macam ya. Terima kasih yang sudah sharing nomornya. Nanti kita akan masukkan di dalam grup Telegram diskusi kita, Majelis Taklim Wakaf Semesta. Terus teman-teman, kalau seandainya ada di antara teman-teman yang ingin mengundang Gus ke majelis taklim yang ada di rumahnya, majelis taklim ibu-ibu, atau majelis taklim di komplek, atau majelis taklim di kantor, atau di perusahaannya, silakan. Insya Allah, tapi tidak seperti ini serialnya. Kita akan berikan cuplikannya saja. Yang penting mereka paham bahwa yang namanya Islam is my home itu seperti apa. Ya, ringkasannya saja kita akan sampaikan. Nah, untuk lengkapnya mereka nanti bisa gabung bersama-sama kita di sini. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita akan semakin syiarnya semakin luas, semakin besar, dan memberikan manfaat. Baik, sekali lagi, terima kasih. Ada sekitar hampir 50 orang yang sudah menjadi partisipan di pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Sesuai dengan komitmen kita, sebelum jam 8 kita sudah menyelesaikan acara ini, karena teman-teman harus punya aktivitas lain yang harus diselesaikan. Mari kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Jumat pekan depan jam 6:30 sampai dengan jam 8 kurang 10 ya. Ajak teman-teman kita untuk bisa lebih maksimal pertemuan kita. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Terima kasih Mbak Rani, Mbak Asniar, ya, Mbak Eni, Mbak Lokita, Mbak Ida, terima kasih Mas Agus, Mbak Enden, Mas Pak Romat, Bang Rifai, Mas Arfan, terima kasih Bu Betty, terima kasih Bunda Maini, Mas Dani dari Balikpapan, Pak Dins, ya, Bu Eka, terima kasih Bu Utri, Bu Eni, Bu Frida, Mas Ilman, Bu Ibisana, alhamdulillah, Mbak Lisda, Mbak Mumu, Bu Fitri, Bu Fitri, makasih telah bergabung, makasih Mbak Buda Fitri, Bu Niken, Bu Nini, Bu Nunung, Bu Pak Nudianto, Pak Rahmat Junaidi, Pak Medan, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Mbak Rika, Pak Rizky, Mbak Sofia, Mbak Sunarti, Bu Tanti, Masya Allah dari Jogja, luar biasa, Mbak Iin dan Mbak Meli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.